Kembali lagi di channel Iban. Di video kali ini kita akan membahas lagi mengenai SketchUp Layout 2022 Part 2. Dimana di video kali ini kita akan membahas mengenai pokoknya ngedetailin sebuah denah ini. Dan juga di sini ada yang terpentingnya, yaitu kita akan membahas yang namanya auto text. Ini kemarin ada yang nanya, gue lupa, ntar gue akan tampilkan aja yang nanya di sini screenshotnya. Terima kasih yang udah bertanya. Ini soalnya sangat penting. Si auto text ini akan sangat penting, akan sangat berfungsi sekali di kehidupan teman-teman jika memakai SketchUp Layout 2022. Oke, sekarang kita langsung masuk ke SketchUp Layout-nya. Pertama-tama di sini gue pengen ngasih tahu bahwa ketika teman-teman ini udah masukin modelnya seperti ini, teman-teman harus nonton video gue sebelumnya dulu. Ini teman-teman bisa pilih, ada dua pilihan, yaitu ada Grid Snap dan juga Object Snap. Nah, kalau misalkan di klik kanan Grid Snap teman-teman masih kecek, di sini teman-teman ketika teman-teman ngecilin, nah dia akan nge-snap-nya tuh kayak per 1 cm gitu. Dan ini akan menjadi sangat tidak fleksibel sekali. Nih, misalkan contoh seperti ini, padahal dinding gua kan lebih gede. Tuh paham ya? Nah, ini dia tuh nge-snap-nya per 1 cm apa per berapa? Per 4 cm kayaknya, 4 cm di ukuran kertas ini. Nah, makanya dari itu ini kurang efisien, maka dari itu di sini kita harus matiin dulu grid snap-nya. Kita uncheck, kemudian di sini object snap-nya tetap kita nyalain supaya ketika ini kita drag, si window-nya ini kita drag, nah dia akan langsung nge-snap ke dinding terluarnya. Pun kita lakukan dengan atas, kanan, bawah, dan setiap sisi yang kita tidak butuhkan. Nah, seperti ini. Kemudian ini dia tuh sebenarnya ada jalan mobil, cuman sebenarnya jalan mobil ini gue di SketchUp-nya kurang proporsional, jadi udahlah kita bikin segini aja bawahnya. Oke, kemudian di sini kita akan membahas yang namanya auto text. Auto text ini jadi sistemnya adalah teman-teman harus buka yang namanya scrapbook. Nih, scrapbook nih teman-teman buka. Kemudian di sini teman-teman klik si window-nya sampai dia keluar banyak pilihan seperti ini. Nah, di sini di scrapbook ini ada banyak sekali pilihan. Misalnya ada arrow, ada mobil, ada orang, ada pohon, dan sebagainya, ada warna. Pokoknya di sini teman-teman tinggal nge-search sendiri aja di sini ada apa aja. Nah, sampai di sini ke TB Contemporary. Nah, di sini ada drawing reference, line weights, section elevation dan sebagainya. Di sini teman-teman pilih yang auto text enable. Nah, di sini ada pilihan juga yang elegan, plain, simple, serif, simple, tradisional. Itu tuh cuma beda tipenya doang. Ntar teman-teman bisa langsung cek sendiri dah. Ini pokoknya gue langsung pakai yang TB Contemporary aja biar langsung cepat. Di sini auto text-nya enable. Kemudian di sini misalkan kita pilih yang ini nih. Nah, kita tinggal drag and drop aja. Nih, misalkan ini akan menjadi nomor halaman gua, misalkan. Kemudian di sini kita double klik terus aja sampai kita masuk ke nomornya. Tuh, ketika nomor 1 kita klik, dia akan muncul seperti ini. Buka kurung, pagar, tutup kurung. Nah, di sini teman-teman harus masukkan format si auto text tersebut. Caranya gimana? Caranya teman-teman ke file, kemudian teman-teman ke yang namanya dokumen setup. Di sini ada auto text. Nah, teman-teman tinggal pilih nih, mau pakai yang mana? Address, author, company, current date, file name, page current, dan sebagainya. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya page number. Oke, di sini kita close, kemudian di sini kita masuk ke bagian ini, kita tulis page number. Kalau udah di sini kita klik luarnya aja. Nah, dia akan langsung jadi hashtag 1. Nah, sekarang kita pengen lihat di page-nya. Ini kan last 1 adalah denah lantai. Kemudian di sini kita ke tampak. Nah, di tampak ini bisa kita lihat tidak ada si simbol daripada halamannya. Kenapa? Karena di sini kita belum masukin di layernya. Jadi tadi itu ini masih di layer basic. Di mana di layer basic itu hanya di halaman tersebut. Kita ngedit hanya di halaman tersebut. Nggak bisa di every page-nya, nggak bisa di setiap halamannya. Maka dari itu, di sini ada dua pilihan. Teman-teman bisa copy paste. Jadi teman-teman copy di denah lantai, kemudian paste di tampak, atau satu lagi teman-teman bikin di layer. Teman-teman tambahin layer baru, kemudian di sini teman-teman namain, misalkan page number. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian teman-teman balik ke basic, karena posisi si nomor halamannya ada di basic. Teman-teman harus copy ke page number atau cut juga boleh. Nah, di sini tipsnya adalah teman-teman ketika ngeklik sebuah objek, teman-teman lihat nih di sini di layer. Dia ada pensil, kemudian dia ada kotaknya kan. Berarti itu menunjukkan si page number ini yang kita lagi select, dia berada di layer basic.
atau kita pengen mindahin dia ke page number, layer page number. Oh ya, jangan lupa page number di sini teman-teman klik yang every page yang bagian kanan. Kalau teman-teman nonton video gue udah jelasin. Nah, di sini caranya teman-teman cut Ctrl X, kemudian di page number teman-teman nggak boleh langsung Ctrl V, karena di sini gue akan contohin. Kalau misalnya teman-teman langsung Ctrl V, nih kotaknya dia akan ada di basic, belum pindah ke layer page number, dia masih di layer basic. Maka dari itu ketika teman-teman cut, teman-teman harus ke edit, kemudian teman-teman pilih yang paste to current layer. Kalau di sini shortcutnya adalah Ctrl Shift V, jadi nggak bisa Ctrl V. Sekali lagi, nggak bisa Ctrl V, harus Ctrl Shift V. Kemudian kalau misalkan tiba-tiba terjadi hal seperti ini, seperti gue, jadi teman-teman udah paste tapi dia kok nggak kelihatan. Tapi kalau misalkan di select dia ada objeknya, di sini teman-teman jangan panik. Kenapa? Karena posisi layer ini dia berada di bawah, di paling bawah, di mana kita tuh ada layer ini nih. Nih ada layer yang di lock ini, yaitu yang cop. Jadi kita harus naikin ke atas sih, sesimpel itu doang. Nah, bisa kita lihat dia akan langsung jadi seperti ini. Kita double klik lagi untuk make sure apakah dia formatnya sudah benar. Page number, oke. Sekarang di sini kita pindahin ke kanan sedikit lah. Nah, kemudian di sini kita pilih yang tampak. Nah, bisa kita lihat di tampak sudah halaman 2. Ini dari halaman 1, ini tampak. Kalau misalkan kita add new page lagi, udah 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kemudian selain daripada page number, di sini gue pengen ngasih tahu untuk penamaan auto text untuk di setiap halamannya. Ini kan scene description. Cuman di sini kita harus bikin layer baru lagi, kita namain nih. Misalkan ini namanya adalah keterangan halaman. Nah, misalkan seperti ini. Terus udah gitu ini kita bikin setiap on every page. Nah, di sini kita tinggal pilih lagi, kita ke file, dokumen setup, kita pilih mau yang mana. Karena di sini gue pengen nama di tiap halaman ini, nih nama di notasi ini itu mengikuti nama di page-nya. Berarti di sini kita cari ini. Ini teman-teman, berarti kita akan namain dia buka kurung, page name, kemudian juga tutup kurung. Di sini kita langsung coba aja, kita masuk ke formatnya. Tadi kita jadi page name. Shit, kenapa nih? Page name. Tutup kurungnya mana, bro? Tutup kurung. Nah, bisa kita lihat dia akan langsung jadi page 5. Kalau misalnya kita ke denah lantai, nah dia akan langsung jadi denah lantai. Kita ke tampak, dia ke tampak. Pokoknya teman-teman di sini bisa explore aja, mau scale-nya juga bisa. Di sini sekali lagi teman-teman tinggal ke file, kemudian dokumen setup. Di sini teman-teman pelajari aja mau yang mana nih. Mau tanggal, author, nama page, dan sebagainya. Jadi itu untuk auto text, nih ada denah lantai. Kemudian ini ada tampak, dan juga tadi gue contohin adalah nomor halaman. Nah, ini page 5 dia page 5, page 4 page 4, ini tampak, halaman 2, denah lantai, halaman 1. Oke, itu untuk cara menambahkan auto text. Sekarang kita pengen nambahin yang namanya dimensi. Nah, caranya gampang banget, teman-teman tinggal ke toolbar. Jadi jangan lupa di sini ada 3, satu worksheet teman-teman, nomor 2 adalah toolbar, nomor 3 adalah default tray. Di mana tools ini teman-teman akan edit di default tray. Paham? Oke, lanjut. Kita ke dimension bagian atas nih. Nah, kekurangan di SketchUp layout ini adalah dia tuh nggak bisa nge-snap ke as. Nah, ini kekurangannya. Jadi di sini teman-teman harus adjust ketika teman-teman udah bikin ukuran. Contoh misalkan ini gue bikin ujung ke ujung dulu. Di mana ujung ke ujung itu seharusnya adalah sekitar 10 meter, sorry. Nah, ini juga kekurangan berikutnya. Kalau misalkan garisnya nggak lurus, dia tuh jadinya malah error, malah jadi ketebalan. Jadi teman-teman harus very be careful. Kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, ini kita ke kananin. Nah, bisa kita lihat dia 10 meter. Dan kalau misalkan teman-teman nge-snapnya itu nggak ke modelingnya, dia akan jadi ukuran kertas. Contoh misalkan, nih, gue nge-snap dari sini ke sini tuh 0,2 meter, berarti dia 20 cm. Nah, ini kan A3. Jadi dia tingginya itu 297 kali 420. Nah, 297 ini 20 cm-nya segini. Jadi sekali lagi perhatikan teman-teman harus nge-snap ke objeknya. Kemudian kedua, jangan sampai dia berada di luar kertas. Kalau enggak dia jadi 0,2 meter, bukan 10 meter. Kalau terjadi seperti itu, teman-teman jangan bingung karena teman-teman sudah menonton tutorial ini. Lanjut. Sekarang di sini gue pengen ngasih tahu kendala berikutnya yang tadi gue bilang nggak bisa ukuran as ke as.
Misalkan dari sini ke taman, itu kalau nggak salah gue buat adalah semeter 50 kalau nggak salah, as-asnya ya. Nah, maka dari itu di sini teman-teman harus kurangin secara otomatis. Nah, cara nguranginnya, di sini caranya adalah teman-teman nggak bisa langsung drag. Sebenarnya bisa, cuman teman-teman nggak punya preview untuk dia udah jadi berapa. Nah, ini kan 192 tiba-tiba jadi 136, jadi berapa. Caranya, tipsnya di sini adalah teman-teman harus double klik. Nah, double klik sampai dia keluar titik seperti ini. Nah, dari titik seperti ini baru teman-teman geser. Geser titiknya. Nih, gue geser ya. Tuh, kelihatan kan dia gesernya berapa senti tuh. Tuh, jadi berapa ya kelihatan kan. Gue pengen dia jadi kayaknya semeter 50 ya, apa semeter 75 ya. Gue lupa deh ini pas desain berapa. Sorry. Gue bener-bener lupa. Gak apa-apa, udah segini dulu aja deh. Nah, cuman lagi-lagi di sini dia masih belum bisa as, jadi teman-teman harus atur-atur lagi. Tuh, dia nge-snap midpoint-nya tuh nggak ada ya. Gue nggak tahu deh, kalau misalkan bisa, teman-teman bisa komen di bawah ya. Soalnya ini gue lihat objek snap-nya tuh nggak ada ini juga, nggak ada yang midpoint kayak apa-apa yang kayak di AutoCAD kan banyak tuh ya. Oke, lanjut. Sekarang kita ke ini lagi, kita tarik lagi as ke asnya. Nah, ini 4 meter, untungnya masih oke. Ini kita geser dulu. Oke. Nah, ini nih teman-teman. Ketika gue udah geser, dia jadi 0,04. Bukan jadi 1,75. Itu dia kekurangannya SketchUp layout dia. Kalau misalkan nggak nge-snap ke modelnya aja, langsung auto rusak. Ukurannya auto rusak. Nih, teman-teman klik 2 kali sampai keluar titik. Kemudian sih teman-teman geser. Oke. Ini apa 2 meter ya? Jangan-jangan nih, gue lupa deh bikin desainnya berapa ya. Ini kita sampai ujung aja deh. Karena ukuran paling luar ini. 188 ya udahlah. 4 meter, kemudian kita kasih lagi di sininya ke bawah. Kalau misalnya dia belum bulat, teman-teman double klik untuk nge-snap si garisnya. Oke, lanjut lagi di sini gue langsung percepat aja karena teman-teman udah tahu basic cara memberikan ukuran. Oke, ini untuk ukuran sudah. By the way, di sini sebelum gue lupa, teman-teman juga bisa mengatur ukurannya ini di yang namanya dimension style. Nih, misalkan teman-teman klik yang 10 meter, teman-teman bisa atur nih mau meter, mau feet, mau inch, dan sebagainya, atau milimeter. Kemudian presisinya mau sampai berapa angka di belakang koma dan sebagainya. Ini juga arrow-nya teman-teman bisa atur, curve segala macam. Pokoknya di sini sekali lagi tools yang di atas ini teman-teman edit di tray. Oke, di nomor 2, kotak nomor 2 yang tadi gue jelasin, kita edit semua di nomor 3. Oke, teman-teman tinggal ngulik sendiri aja sesuai dengan selera teman-teman seperti apa. Ini untuk dimensinya, dan di sini jangan lupa kita harus memasukkan juga dimensi ini ke layer. Jadi kita bikin layer. Nah, layer ini kita namain dimensi. Kemudian kita select dimensinya. Kemudian di sini kita lihat nih. Nah, dia kan masih di keterangan halaman kan. Ini ada kotak merah ini, active layer. Kemudian ini kita cut. Kemudian kita ke layer dimensi. Kemudian di sini kita edit. Kita pilih paste to current layer. Nah, bisa kita lihat kotak merah tadi udah berubah ke kotak dimensi ini. Dan di sini fungsinya kalau misalnya teman-teman lagi nggak pengen lihat dimensi ya teman-teman tinggal matiin aja. Tuh, ini dimensinya loh Pak. Misalkan teman-teman lagi presentasi, contohnya seperti itu. Misalkan lagi nggak pengen lihat dimensi ini terlalu banyak, terlalu riuh garis-garis dan sebagainya, ya teman-teman tinggal matiin aja dimensinya. Contohnya seperti itu, oke? Teman-teman sorry banget dipotong. Jadi ini adalah video yang udah gue take setelah gue ngedit.
Jadi tadi setelah kita memindahkan si dimensi ini dari layer basic ke dimension, dia tuh ukurannya tuh jadi ngaco semua teman-teman. Dia jadi malah ikutin ukuran kertas 8 cm, 20 cm, 4 cm. Jadi buat teman-teman yang mau mindahin ukuran tadi, harap berhati-hati pada step yang ini. Oke, sekarang kita lanjut videonya. Kemudian kita sekarang pengen nambahin objek-objek. Nah, objek di sini kita nambahinnya di scrapbook lagi. Jadi tadi yang gue udah bilang ada orang, ada mobil dan sebagainya, kita akan tambahin. Contoh, misalkan di sini kita nambahin mobil, car. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih mau yang 1:berapa. Terus juga di sini modelnya banyak banget sih mobilnya. Mau ada yang detail seperti ini, ada yang putih doang, ada yang abu dan sebagainya tuh kan ada. Teman-teman pakai tinggal pilih dah mau pakai mobil yang seperti apa. Misalkan di sini gue pengen pakai mobilnya yang rada detail deh, misalkan ini. Cuman gue nggak tahu nih scalingnya berapa, udah bener apa belum. Soalnya ini 1/4 inch sama dengan 1 inch scale, kayaknya 1:25 nih. Gue nggak ngerti kenapa dia nggak langsung tulis 1:berapa, 3/32, 1/16, bullshit, ribet bener ya. Oke, di sini kalau udah kita langsung rotate aja, misalkan ngadep ke dalam, kita gini. Ini kebetulan memang rumah gua desainnya itu sangat sempit, cuman buat mobil 3 meter. Teman-teman bisa ini ya, bisa scaling aja lah langsung. Oh ya, untuk nge-scale di sini teman-teman tahan shift untuk dia nggak ke-stretch. Nah, ini kan ke-stretch. Kalau teman-teman tahan shift, ntar dia bagus. Oke, seperti itu. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini orang. Kemudian juga misalnya kita pengen tambahin tree elevation, enggak, kita pengennya tree plane. Nah, di sini ada banyak juga nih mau pilih yang seperti apa. Misalkan kita pakai yang kayak ini lucu juga. Enggak, ini kayak lebih lucu. Nih, misalkan ini kita tinggal drag. Tinggal drag lagi. Terus misalkan teman-teman mau langsung kecilin juga bisa, tapi sebenarnya dia udah ngasih yang kecilnya juga. Oh ya, ini jangan lupa si pohon-pohonnya teman-teman masukin ke layer pohon ya. Ini yang depan kayak jelek dah, kita hapus aja, ngalangin. Kita tutup scrapbooknya, kita buka page layer, kita tambahin layer berikutnya, layer 7, kita namain di sini adalah vegetasi. Kemudian di sini kita select 1, 2, 3, 4, 5, terus kita lihat dia ada di layer basic. Kita Ctrl X, kemudian kita masuk ke vegetasi, kita Ctrl Shift V, yaitu adalah paste to current layer. Nah, di sini dia posisinya ketutupan sama layer basic, kita bisa naikin. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi presentasi, misalkan coba dong pohonnya ilangin dulu soalnya ngalangin misalkan. Terus kalau misalkan coba dong dimensinya ilangin, pohonnya nyalain, pengen lihat kira-kira rindang nggak tamannya teman-teman segala macam nih, misalnya tamannya kurang dan sebagainya. Teman-teman tinggal atur di bagian kanannya. Ini juga tadi ada page number, kemudian di sini ada denah lantai yang udah kita auto text. Oh ya, di sini kalau misalkan teman-teman pengen nambahin objek itu harus dari SketchUp ya. Dari SketchUp teman-teman tambahin objek. Kemudian teman-teman export, di sini teman klik kanan, teman-teman update model reference yang ini nih. Oke. Oh ya, satu lagi di sini kita pengen nambahin yang namanya potongan. Scrapbook, kita pilih contemporary atau bawahnya ada gak? Nah, ini kita tinggal drag aja tuh, jadi potongan 1 A3. Cuman ntar bawahnya ini tuh artinya adalah ini ya teman-teman ya. Ada di halaman berapa nih? Reference dari potongan pertama ini ada di halaman berapa? Misalkan ada di halaman 4, contohnya seperti itu. Gua nggak tahu apakah ini bisa di auto text atau enggak karena gue belum ngulik-ngulik juga. Jadi buat teman-teman yang udah ngulik-ngulik, teman-teman bisa tolong komen di bawah, pastikan apakah dia bisa nge-reference ke halaman yang kita tuju atau harus ditulis manual maksudnya. Ini potongan, tampak maksudnya. Nah, contohnya seperti ini.
Ini kalau misalnya teman-teman pengen buat layer lagi juga bisa ya, buat layer tampak, potongan, supaya di grouping. Teman-teman udah ngerti lah cara karena dari tadi kan gue udah kasih tahu ya. Apalagi ya? Ini kita gedein dikit ya. Nah, kita gedein seperti ini. Oke teman-teman, kayaknya itu aja video singkat untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.